Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan arju biha al-fawza bidaris salam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita pada tafsir Al-Qurtubi. Seperti biasa kita awal terlebih dahulu dengan tilawah. Betul, silakan. فول وجهك ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولأتم نعمتي عليكم diulang lagi إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik ke surah Al-Maidah. Ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق واليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Khairan iman rahimani wa rahimahullah. Kita sudah menjelaskan firman Allah ini sampai kepada ayat sampai kepada zalikum fisq. Ayat ini menjelaskan
atau berisi penjelasan tentang tiga hal. Yang pertama tentang makanan-makanan yang diharamkan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah tentang tentang penyesalan orang-orang kafir dalam menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Jadi pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, mereka-mereka itu sudah dapat ditundukkan dan mereka mengalami penyesalan karena tidak berhasil menjadikan Mekah, demikian juga menjadikan Madinah sebagai pusat penyembahan berhala-berhala. Pada saat tahun ke-10 Hijriah inilah kemenangan bagi kaum muslimin, yaitu mengalahkan mereka-mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum. Sekarang jangan kamu takut lagi kepada mereka. Berdakwahlah dengan terang-terangan, sampaikanlah agama ini kepada siapa saja, dan takutlah kalian kepadaku saja. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, yang ketiga adalah ada statement pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, hari Arafah, ayat ini turun pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji hujjatul wada', haji perpisahan. Pada tahun ke-10 Hijriah, wukufnya tepat pada hari Jumat. Itu wukufnya tepat pada hari Jumat. Ayat ini ada yang mengatakan turunnya ba'da salatil asr, ada yang mengatakan turunnya lah malam Jumat. Sebagian besar riwayat, contohnya dalam riwayat Muslim, mengatakan bahwa nazalat hadhil ayat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah ba'da salatil asr. Jadi pada hari Arafah ba'da salat asr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu ini, jadi ayat ini. Kemudian ketika itu dia mengumpulkan para sahabat-sahabatnya semuanya. Kemudian beliau menyampaikan pidato perpisahan, menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sejak dari awal 23 tahun yang lalu menjadi Nabi sampai tahun ke-10 Hijriah. Beliau ingin mendapatkan persaksian dari para sahabat-sahabatnya, sehingga setiap kali beliau mengucapkan, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Mereka semua mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Para sahabat mengatakan, ya ya Rasulullah, dan kami nanti menjadi saksi. Rasulullah mengatakan, ala hal ballagtu, apakah aku telah menyampaikan? Begitu para sahabat mengatakan bala, kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma syahad, saksikanlah ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu kepada mereka semuanya. Jadi berkali-kali Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya ini sebagai bukti bahwa beliau telah menyampaikan amanah, dan supaya nanti hari kiamat Rasulullah ini mendapatkan kekuatan, maksudnya lebih kuat lagi saksinya. Karena nabi-nabi terdahulu, sudah kita jelaskan, di antara umatnya itu tidak ada yang mau menjadi saksi.
Artinya semua mereka mengingkari. Ada Nabi mengatakan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu telah menyampaikan risalahku dulu di dunia? Nabi itu mengatakan iya. Apa buktinya kamu telah menyampaikan risalahku kepada hamba-hambaku, umatku? Dipanggillah salah satu dari umatnya dan pengikutnya. Ditanya, benar Nabi ini telah menyampaikan kepada kalian ajarannya? Apa jawab umatnya ini? Tidak. Dia tidak pernah menyampaikan kepada kami. Ini nabi-nabi terdahulu umatnya tidak mau menjadi saksi. Artinya bahkan mereka mengatakan dia tidak pernah menyampaikan kepada kami. Allah bertanya lagi, siapa lagi yang menjadi saksimu bahwa engkau telah menyampaikan risalahku? Umatnya Nabi Muhammad. Dipanggillah umatnya Nabi Muhammad. Seorang di antara mereka, benar, tanya sama Allah, benar kamu mau jadi saksi menyaksikan bahwa sepulan ini Nabi ini telah menyampaikan? Iya. Loh, kamu kan tidak pernah bertemu. Dari mana kamu bisa menyaksikan bahwa dia telah menyampaikan risalahnya? Kemudian umatnya Nabi Muhammad ini mengatakan, iya, saya memang tidak bertemu dengan mereka. Tetapi engkau telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyampaikan Al-Quran kepada kita. Kemudian kita baca Al-Quran dan kita pahami. Dan kami mendapati bahwa Nabi ini telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Namun umatnya lah yang mengingkarinya. Akhirnya Nabi ini pun bebas. Silakan anda pergi ke surga. Begitu seterusnya. Jadi betul-betul ada pengadilan tinggi, pengadilan terakhir, pengadilan yang tidak ada sogok menyogok, suap menyuap, karena semua akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi turjuman, tidak ada penterjemah, tidak ada pengacara. Jadi tidak ada pengacara. Semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para hakim-hakim yang di dunia ini juga nanti menghadap Allah. Berat mereka. Sudahkah kamu memutuskan hukum dengan adil? Sudah. Bagaimana cara memutuskan hukuman dengan adil? Dengan ini, dengan ini, dengan ini. Tidak, kamu berbohong. Kamu memutuskan hukum karena ada uang. Karena ada fulus. Ada fulus, urusan jadi mulus. Tidak ada fulus, mampus. Badan kurus. Masya Allah. Kalau tidak ada fulus, badan jadi kurus. Semua nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibaca di akhir surah Al-Maidah ini bagaimana Nabi Isa alaihissalam dialognya dengan Allah pada hari kiamat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Isa ta'ala, panggil Allah Subhanahu wa taala, ditanya tentang orang-orang yang menyembahnya dan menyembah ibunya. Apakah kamu dulu yang menganjurkan orang-orang menyembah kamu, orang-orang Nasrani menyembah kamu dulu di dunia dan ibumu? Nabi Isa mengatakan, ma qultu, saya tidak pernah mengatakan kepada illa ma'alim tahu, kecuali engkau yang lebih mengetahuinya. Jadi kenapa mereka menyembah Nabi Isa dan ibunya? Nah, ini nanti ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir-akhir dialog itu Nabi Isa mengatakan, ya Allah, kalau engkau ingin mengazab mereka itu yang menyembah aku dan ibuku yang tidak pernah aku anjurkan kepadanya, itu adalah hamba-hambamu. Itu adalah kehendakmu. Dan sekiranya engkau ingin mengampuni mereka, engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di akhir surah Al-Maidah kita pun akan sampai kepada kisah ini. Kita kembali kepada ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan statement, pernyataan yang jelas, tegas bahwa Islam inilah telah sempurna pada saat Hajatul Wada, Haji Wada Rasulullah menyampaikan kepada umatnya,
Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku untukmu. Tidak ada lagi nikmat-nikmat yang tersisa kecuali telah disampaikan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat yang paling sempurna adalah nikmatul Islam, nikmat Islam ini. Bersyukurlah kita semuanya, kita ini dilahirkan dalam keadaan Islam. Kita tidak berjuang sebagaimana berjuangnya Rasulullah dan para sahabat yang diusir dulu dari Mekah ke Madinah. Mereka harus berperang mempertahankan akidah. Jadi perang fisiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pertahankan akidah-akidah kita dari perang Ghazul Fikri, dari invasi pemikiran dari kaum kafirin, demikian juga orang-orang yang nyeleneh yang akan merongrong kewibawaan Islam dengan cara mempelajari, mengkaji dan mengkaji terus agama Islam ini, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, demikian juga kitab-kitab yang lain, sehingga betul-betul kita memiliki benteng yang kokoh, benteng yang kuat, sehingga kita mampu mempertahankan agama ini sampai akhir hayat kita. Ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sia-siakan nikmat iman, nikmat Islam ini dengan berpangku tangan, tidak berusaha. Karena sesungguhnya orang-orang beriman adalah disuruh untuk berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, di akhir surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang jahadu fina, senantiasa berjihad di jalanku, baik itu jihad yang mutlak, jihad perang melawan orang-orang kafir, maupun jihad yang talabul ilmi, itu menuntut ilmu dan memperbaiki pengetahuan kita kepada agama ini. Mereka akan mendapatkan subulana, hidayatu minna, hidayah. Subul juga artinya adalah sabil, jalan, solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Tidak ada yang mampu menyelesaikan solusi kecuali al-Islam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih terhadap satu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah di sini kepada Al-Quranul Karim, yaitu kepada orang-orang yang memahami Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW, dan orang-orang yang memahaminya. Bagaimana hukumnya begini-begini? Oh, dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Oh, hukumnya ini disebutkan dalam Al-Quran begini-begini. Bagaimana hukumnya binatang ini? Oh, ada dalam Al-Quran. Oh, tidak dijumpai dalam Al-Quran, dia di dalam hadis. Jadi tidak menjelimet memutuskan sesuatu. Al-Quran ini adalah lailuha kanariha, siang dan malamnya sama, artinya jelas. Tidak ada perkara yang samar-samar. Al-halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan haram ini ada perkara yang syubhat. Famanit taqa fis subhat faqad istabara min dinihi wa mali. Siapa yang mampu menjauhi yang syubhat, yang samar-samar, dia selamat. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang coba-coba mendekati yang syubhat ini, maka dia telah melakukan sesuatu yang haram. Sahabat iman rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya hendaklah betul-betul kita jaga. Kita juga anjurkan kepada anak-anak kita sebagai aset kita nanti pada saat kita sudah berada di alam barzah, yang mendoakan kita adalah anak-anak kita. Setiap kali dia mengangkat tangannya, doa itu nyampe kepada orang tuanya. Wa waladin salihin yad'u lahu. Waduh, anak-anak saya ini sudah pada berkeluarga semua. Dulu tidak sempat mendidik dengan baik. Ya sekarang sisa umur kita ajurkan kepada anak-anak kita. Kita nasihati, sekalipun nasihatnya lewat SMS. Nah, sekarang ini waktu duha,
sudahkah kamu sholat duha? Kalau dia sudah sering sholat menjaga sholat 5 waktu. Oh, sebentar lagi kita akan masuk bulan haram, bulan Rajab. Perhatikanlah bulan ini, karena Allah mengatakan janganlah kamu menzolimi diri kamu sendiri dan juga menzolimi orang lain. Mungkin nasihat-nasihat kita lakukan kepada anak-anak kita agar dia juga ingat kepada kita. Cucu-cucu kita juga kita nasihati supaya mereka juga mendoakan kita gitu. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjadi satu dasar hukum bagi kita semuanya, bahwa di dalam Islam telah sempurna, tidak ada ajaran yang ditambah lagi, tidak ada ajaran yang dikurangi lagi. Ibadah-ibadah itu harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti pernah dikatakan bahwa amalan itu dikatakan sunnah apabila memenuhi 5 syarat. Masih ingat nggak, Pak? Masih ingat apa, Pak? Apa? Syarat yang pertama adalah lupa. Syarat yang kedua, tidak ingat. Syarat yang ketiga, nggak hadir. Syarat yang keempat, masa cepat sekali lupanya itu. Syarat yang pertama adalah apabila amalan dikatakan sunnah haruslah memenuhi 5 kriteria ini. Yang pertama adalah kaifiyah, tata cara. Benar enggak sholatnya, tata cara sholatnya, bagaimana bersedekapnya, bagaimana berdirinya, bagaimana ruku'nya, bagaimana sujudnya. Kaifiyah. Yang kedua adalah al-qiraah. Bacaan pada saat sholat benar enggak yang dibaca itu diajarkan Rasulullah SAW, atau mungkin dia malah menambah-nambahi yang lain. Seperti ketika baca tahiyat, Allahumma sholli ala Sayyidina apa ala Muhammad. Rasulullah tidak pernah mengajarkan selawat itu dengan mengucapkan kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ila akhir. Tidak. Berarti gimana? Nambahin berarti. Hadis ini riwayatnya dhaif, yang ada sayyidinanya di dalam selawat itu dhaif, lemah. Kenapa kita berani mengatakan demikian? Karena para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laqad arafna kaifa nusallimu alaika. Kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, walakin kaifa nusalli alaika, bagaimana kita mengucapkan selawat kepadamu. Rasulullah kemudian mengajarkan, qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek. Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada sekitar 12 redaksi selawat yang sahih, tidak ada satupun di situ yang menggunakan kata-kata Sayyidina. Bagaimana di luar salat? Ikhtalafa fihi ulama, ada perbedaan di antara para ulama. Kalau di luar salat bolehkah mengucapkan kata-kata Sayyidina? Panjang pembahasannya. Nah, ini qiraah, bacaan. Kemudian yang ketiga adalah al-adad. Bilangannya benar enggak ketika kita sholat? Tata caranya benar, bacaannya benar. Sholat zuhur 3 rakaat, ya enggak diterima sholatnya karena kurang adad bilangannya. Atau ketika
zikir, mengucapkan subhanallah, saya kurang lah kalau misalnya saya mengucapkan 33 itu kurang rasanya kok. Saya mau tambah aja 50 jadi 150 dia. Bacaan yang dibaca sih benar, tapi tambahannya nih yang enggak benar. Karena Nabi mengajarkan 33. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Sebagaimana kita tulis di banner depan itu. Zikir yang lain. Saya mengucapkan selawat 100 kali, sekian kali. Siapa yang menyuruh mengucapkan sekian kali? Saya mau zikir, setelah sholat saya mau zikir 100 kali. 100 kali. Siapa yang menganjurkan 100 kali? Ini kan perlu ada dalil. Di dalam Al-Quran dikatakan fadhkurullaha zikran katsira. Zikirlah kalian dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tanpa harus dihitung saya dapat sekian. Kalau zikir sekian itu perlu ada dalil, karena ini adalah merupakan ibadah. Kita haruslah berhati-hati. Karena nanti akan menjadi beban. Setiap pagi saya mau baca selawat 1000 kali. Kalau nggak dapat 1000 jadi beban nanti. Waduh, saya masih kurang selawat saya. Ya silakan baca selawat sebanyak-banyaknya. Seorang wanita sahabiah, istri Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah, kalau saya berselawat kepadamu di malam hari pada saat sholat tahajud, selesai tahajud, apakah berapa banyak saya berselawat? Apakah saya berselawat 1/4 malam? Zid, tambah lagi. Setengah malam, zid, tambah lagi. Semalam suntuk, naam, silakan kamu berselawat semalam suntuk." Jadinya selawat ini yang banyak. Yang berapa tadi? Yang 3 ya. Sama kaifiyah, qiraah, adad. Yang keempat, al-waqt, waktu. Jadi amalan itu dikatakan sunnah, sholatnya kaifiyahnya benar, bilangannya benar, bacanya benar. Tapi sholat zuhurnya jam 11, atau sholat maghribnya sebelum matahari terbenam, atau sholat asarnya karena dia mau pergi, atau dia pulang dari kantor, wah saya daripada macet di jalanan, ini kan mumpung jam 2 saya mau sholat asar aja lah. Nah ini tidak sunnah, karena waktunya tidak tepat. Yang terakhir adalah al-makan. Al-makan, tempat. Kaifiyahnya benar, bacaannya benar, bilangannya benar, waktunya benar. Tapi sholat zuhurnya di kuburan. Sholat zuhurnya di kuburan tempatnya. Sah nggak sholatnya? Tidak sah sholatnya, karena tempatnya tidak tepat. Zikir yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacaannya benar bacanya. Kalimat tauhid luar biasa. Tapi zikirnya di kuburan. Ngelilingi kuburan kemudian zikir di situ. Atau zikirnya pada malam kematian. Nanti ya, hari ketiga saya ada syukuran di rumah. Syukuran apa? Orang tua saya meninggal. Orang meninggal kok disyukurin. Hari ketiga kumpul kemudian zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulang-pulang bawa berkat. Karena doanya apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kan doanya itu ya. Selamat dia pulangnya. Kan doa selamat itu.
Dia datang dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, bawa berkat lagi. Yang di kuburan, orang yang ada di kuburan, mana doanya untuk mereka? Yang dibaca pada itu, Masya Allah, ini semua kalimat thayyibah. Baca Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Yang dibaca gitu, zikir semuanya. Tapi waktunya nggak tepat, karena Nabi tidak pernah mencontohkan yang seperti itu. Pada saat Ummu Kalsum meninggal dunia dan Ruqayyah, Nabi tidak melakukan yang seperti itu. Ketika Rasulullah pun meninggal dunia, para sahabat pun tidak melakukan yang seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat 5 kriteria inilah baru amalan itu dikatakan sunnah. Kalau 5 ini hilang, salah satunya misalnya, maka amalan itu tidak dikatakan sunnah lagi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, agama itu telah sempurna. Kita cukup mempelajari saja. Maukah kita mempelajari agama ini? Itu tinggal itu saja. Mempelajarinya pun dengan benar, bahwa nanti sebentar lagi kita akan masuk bulan Rajab ya. Nanti banyak beredar bahwa puasa itu disunahkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 27 ya. 27 Rajab. Karena pada tanggal 20 Rajab itu Nabi apa Pak? Nabi Isra dan Mi'raj. Benar nggak? Benar nggak Nabi Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab? Benar Pak? Benar. Ya. Dari mana tahunya? Hah? Dari kalender. Saya mengetahui Nabi Isra itu dari kalender. Al-Quran bilang enggak tanggal 27? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhir ayatin wa sami'ul. Di situ tidak dikatakan Nabi itu Isra tanggal 27. Enggak tahu kok Indonesia berani menetapkan tanggal 27 dari mana dia. Tidak dijelaskan dalam hadis. Para sahabat mengatakan entah tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, puasa ini yang akan beredar di masyarakat kita, puasa di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Hadisun maudhu, hadis palsu. Mengatakan hadisun dhaif, hadisnya lemah. Loh, kenapa kok hadisnya lemah? Ya dipelajari deh. Aisyah mengatakan, "Ma kana aktsaru siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa fi Sya'ban." Saya belum pernah menemukan puasanya Rasulullah yang paling banyak puasa sunnahnya adalah kecuali di bulan Sya'ban. Wa ma kana yasumu kamilan illa fi Ramadan. Saya tidak pernah menemukan Rasulullah itu puasa penuh kecuali di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lainnya. Bisa dipahami Pak ya? Nanti akan beredar puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 27 Rajab. Kita lihat, loh kenapa kok loyo-loyo hari ini puasa? Loh kenapa puasa? Anjuran Nabi. Loh, Nabi tidak pernah menganjurkan seperti itu. Nah, ini pengetahuan awal kepada kita, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya bahwa agama ini telah sempurna, kita cukup mempelajari saja. Dan agama ini telah menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raditu lakumul Islam madinah. Jangan coba-coba mencari agama lain. Jangan coba-coba ada orang yang murtad dari agama ini. Nauzubillah min zalik. Siapa yang murtad dari agamanya, semua amalannya akan hilang. Tempatnya ada di neraka, wal iyazubillah. Nah, karena agama ini telah diridhoi menjadi agama kita, kita sebagai hamba Allah berusaha terus untuk mengupdate dan mengupgrade diri kita, meningkatkan kemampuan kita
agar betul-betul kita bisa beragama ala basirah dengan benar. Baik, ini yang dapat disampaikan pada kesempatan mulia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni imamikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.